Halo teman-teman, salam geografi. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan kami dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Nah, teman-teman, dalam video ini kami akan membahas tentang pengelolaan sumber daya alam di negara tercinta kita loh, yaitu Indonesia. Nah, materi ini merupakan materi kelas 11 loh. Jika teman-teman penasaran dengan materinya, yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh, sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana. Halo teman-teman, perlu diketahui negara Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Dengan didukung adanya kondisi geografis dan geomorfologi Indonesia, ini menjadi hal terpenting dalam persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah teman-teman, klasifikasi sumber daya alam pun dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan kelestarian pemanfaatannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kelompok sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang ketika dipakai terus-menerus tidak akan pernah habis. Contohnya seperti matahari, air, udara, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kelompok sumber daya alam ini jika digunakan terus-menerus akan habis dan tidak dapat dihasilkan oleh kekuatan manusia. Yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya biotik. Sumber daya biotik adalah sumber daya yang terbentuk karena adanya proses kehidupan seperti tumbuh dan berkembang biak. Contohnya tumbuhan dan hewan. Yang kedua, sumber daya abiotik. Sumber daya abiotik adalah sumber daya yang terbentuk karena adanya proses fisik dan kekuatan alam. Contoh tanah, air, udara, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan nilai kegunaannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan ekonomis yang tinggi. Sumber daya alam yang cara mendapatkannya membutuhkan biaya yang besar. Contohnya emas, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Dan yang kedua, sumber daya alam berdasarkan nilai ekonomis yang rendah. Sumber daya alam ini cara mendapatkannya membutuhkan biaya yang cukup murah dan tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Contohnya pasir, batu, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan nilai non-ekonomis. Kelompok sumber daya alam ini cara mendapatkannya tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali dan tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Contohnya sinar matahari, angin, dan lain-lain. Nah teman-teman, potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, adanya kehutanan. Hutan adalah ekosistem natural yang telah mencapai keseimbangan yang baik dan merupakan komunitas tumbuhan paling besar di dunia. Berdasarkan Departemen Kehutanan Republik Indonesia tahun 2006, jenis-jenis hutan produksi antara lain yang pertama, hutan produksi terbatas. Yang kedua, hutan produksi tetap. Dan yang ketiga, hutan produksi yang dikonversi. Kawasan hutan tersebar secara merata secara di Indonesia, baik berfungsi sebagai hutan konversi maupun hutan produksi. Dan yang kedua adalah pertambangan. Pertambangan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Salah satunya ialah minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kelautan. Potensi sumber daya alam pada aspek kelautan sangat besar, diantaranya perikanan, tambang, dan pariwisata. Letak Indonesia yang berada di iklim tropis, Indonesia memiliki suhu yang hangat dan membuat banyak terumbu karang hidup dan berkembang secara optimal. Dan yang ketiga ada pariwisata. Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya. Alam Indonesia yang terdiri dari hutan, laut, sungai,
gunung menghasilkan pula begitu banyak potensi alam yang sangat luar biasa. Wisata alam pada dasarnya menyuguhkan keindahan panorama alam. Contoh konkretnya, Indonesia mampu membangun sirkuit MotoGP yang berada di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ini menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan mampu menambah devisa negara di negara kita. Halo teman-teman yang semangat belajarnya semakin membara. Nah, kali ini kita akan membahas indikator pencapaian yang kedua, yaitu menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, teman-teman, pemanfaatan sumber daya alam bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi dapat memberikan manfaat, namun di sisi lain memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia, termasuk makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan menimbulkan kerusakan lahan, hutan, sumber air, dan kondisi udara. Oleh karena itu, harus diupayakan agar manfaatnya dapat diperoleh yang sebesar-besarnya, dan dampak buruknya pun dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan arif dan berkesinambungan. Artinya, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang. Nah, berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 3, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Nah, teman-teman, pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan bisa meliputi kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Yang pertama adalah kehutanan. Pemanfaatan sumber daya kehutanan dapat dikelola berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan cara atau langkah-langkah yang tepat, seperti reboisasi, tebang pilih tanam, dan rehabilitasi. Nah, teman-teman, pemanfaatan sumber daya yang kedua adalah penambangan. Penambangan meliputi batu bara, minyak bumi, emas, gas, dan mineral. Peningkatan barang tambang terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Oleh karena itu, pemakaiannya harus dilakukan dengan bijaksana. Adapun eksploitasi ramah lingkungan yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara yang pertama, mengelola limbah sebelum dibuang sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, melakukan penambangan dengan efisien dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, eksploitasi memperhatikan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Nah, teman-teman, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah pemerataan dan keadilan sosial, di mana pembangunan harus menjamin pemerataan sumber daya alam dan lahan untuk generasi masa sekarang dan masa yang akan datang, serta menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Dan yang kedua adalah menghargai keanekaragaman atau keragaman, di mana keanekaragaman hayati dan budaya merupakan 2 hal penting yang harus dijaga. Keanekaragaman hayati berhubungan dengan sumber daya, sedangkan keanekaragaman budaya berkaitan dengan perlakuan terhadap setiap orang. Dan yang ketiga adalah perspektif jangka panjang. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada masa sekarang, tetapi juga pada masa depan, untuk menjamin generasi mendatang mendapatkan kondisi lingkungan yang sama atau lebih baik.